Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ittasafa bisifatil hamidah kal ilmi wal izzi wal quwwah wal ghina wal qudrati wal azamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asyraful bariyah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin manba'il ilmi wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi al-bararah, amma ba'd. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur setinggi-tingginya kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayah dan inayahnya kita malam ini kembali Allah kumpulkan, Allah pertemukan di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsaminatu wa sab'un ba'dal mi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-178 dari Al-Hikam, berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Tahaqqaq bi awsafik yumiddaka bi awsafih. Tahaqqaq bi dhullik yumiddaka bi izzih. Tahaqqaq bi ajzik yumiddaka bi qudratih. Tahaqqaq bi dha'fik yumiddaka bi haulihi wa quwwatih. Yang artinya, pastikanlah bahwa engkau bersifat dengan sifat-sifat engkau. Niscaya Allah memperkuat engkau dengan sifat-sifatnya. Pastikanlah dengan kehinaan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kemuliaannya. Pastikanlah dengan keterbatasan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan kekuasaannya. Pastikanlah dengan kelemahan engkau, niscaya Allah akan memperkuat engkau dengan daya dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-178. Para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah i'tarif wa azhir awsafak. Akuilah, akui dan nampakkan. Akui dan nampakkan akan sifat-sifat engkau. Jadi seorang hamba mesti mengakui dan menampakkan akan sifat-sifatnya seorang hamba. Apa sifat hamba yang mesti diakui dan dinampakkan itu? Antara lain minal fakri, daripada kefakiran. Memang kita punya sifat yang melekat, fakir. Itu sifat asli kita. Sifat asli kita itu fakir. Kalaupun ada kekayaan, itu sifatnya aridiyah, mendatang. Dan sesuatu yang mendatang itu tidak akan bisa menghilangkan
mengubah yang asli. Wazulli, kehinaan. Kita ini seorang hamba Allah punya sifat dasar, punya sifat asli hina. Diciptakan dari yang hina dan selalu hina. Kalau ada seorang hamba itu mulia, itu hanya mendatang. Karena mungkin dia punya ilmu, dia jadi mulia. Karena mungkin dia punya harta, lalu mulia. Karena mungkin dia punya jabatan, lalu mulia. Itu mendatang. Dan yang mendatang tidak akan bisa mengubah, apalagi menghilangkan yang asli, yang dasar itu. Wal ajzi, keterbatasan. Seorang hamba punya sifat asli terbatas. Kada bisa apa yang dikehendaki jadi, kada bisa. Hendak ini kada kawa, hendak ini kada mampu, hendak itu terbatas. Pendengaran kita terbatas, penglihatan kita terbatas, kekuatan terbatas, ilmu terbatas, semua terbatas. Keterbatasan itu sifat kita yang asli itu. Wadha'fi, lemah. Wa ghairiha, dan selainnya banyak lagi. Nah, apabila kita mau mengakui, menampakkan sifat-sifat kita yang asli tadi, yaj'alkallah, niscaya Allah akan menjadikan engkau ghaniyan bihi, kaya dengan Allah. Nah, kalau kita mau mengakui bahwa kita ini fakir, kita tampakkan kefakiran itu, maka Allah akan menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Kayanya dengan Allah, bukan dengan emas, bukan dengan dolar, bukan dengan duit, bukan dengan kebun, tapi kayanya dengan Allah. Orang yang kaya dengan duit, duit bisa habis. Kalau duit habis, jadi miskin. Orang yang kaya dengan kebun, kebun bisa habis, jadi miskin. Tapi kalau orang kaya dengan Allah, Allah kekal. Kekayaannya pun kekal. Jadi apabila kita mengakui, menampakkan kefakiran kita, maka Allah menjadikan kita orang yang kaya dengan Allah. Maka kita tidak akan tergantung kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kada tergantung dengan siapapun. Ada orang yang tergantung dengan tuannya, begitu tuannya jatuh, dia pun ikut jatuh. Orang yang tergantung dengan kawannya, kawannya lumpuh, dia pun ikut lumpuh. Nah, tergantung dengan hamba. Kalau orang yang tergantung dengan Allah, Allah Maha Kuat. Allah tidak akan lumpuh, Allah tidak akan lemah. Allah jadikan dia orang yang kaya dengan Allah. Azizan bihi, mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Kalau kita mau mengakui, kita menampakkan kehinaan kita, maka Allah akan jadikan kita ini mulia dengan Allah. Mulia dengan Allah. Nah, ada orang mulia dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan. Begitu pensiun, hilang kemuliaannya. Diundang orang aja kada lagi. Udah pensiun. Nah dulu, wah luar biasa. Datang disambut, lawang sekiping disediakan. Selamat datang bapak ini, bapak. Begitu pensiun, runtuh semuaan. Runtuh kada ada lagi. Kenapa? Karena mulianya dengan kedudukan. Tapi kalau kita mulia dengan Allah, nah kada ada pensiunnya. Kada ada pensiunnya. Mulia dengan Allah ini. Fala yuhinuka ahad illa azallahullah. Maka tidak akan ada orang yang menghinakan engkau, melainkan Allah akan menghinakan dia. Nah, kalau kita jadi orang yang mulia dengan Allah,
Siapapun yang coba-coba menghinakan kita, dia akan dihinakan oleh Allah. Macam apa caranya supaya kita ini bisa jadi orang yang mulia dengan Allah? Akui, nampakkan bahwa kita ini orang yang hina. Qadiran bih, bila kita mengakui bahwa kita ini serba terbatas, Allah akan jadikan kita orang yang kuasa dengan Allah. Kuasa dengan Allah. Haitsu a'taqallah al-karamah kharikal 'adah, sekira-kira Allah berikan engkau karamat yang merubik adat. Kalau kita mengakui keterbatasan kita, kita akui, kita nampakkan bahwa kita ini terbatas, Allah akan beri kita karamat yang merubik adat, yang di luar kebiasaan. Contohnya karamat itu kata zaman wal makan, seperti melipat tempat dan masa. Itu karamat antara lain. Contohnya tayyiz zaman, melipat masa. Biasanya kalau orang normal sembahyang 100 rakaat itu perlu misalnya 2 jam. Itu normalnya. Nah, kalau sidin itu sembahyang 100 rakaat paling 5 menit. Tuntung. Hitung 5 menit, tuntung. Ini orang yang diberi Allah tayyuz zaman, melipat masa. Dalam manakib para aulia kita bisa membaca bahwa sebagai mereka berkata, aku antara maghrib dan isya menghatamkan 2 khatam Quran. Maghrib isya berapa menit waktunya? 2 khatam Quran. Ini karamat tayyuz zaman. Wa tayyul makan, melipat tempat. Orang kalau ke Banjar itu paling 4-5 jam hanya sampai. Ini ada hitungan menit sampai. Nah, karamat itu akan diberikan Allah kepada hambanya yang mengakui dan menampakkan keterbatasan dirinya. Qawiyan bihi, Allah jadikan dia orang yang kuat dengan Allah. Kalau kita mengakui, menampakkan kelemahan kita, Allah akan jadikan kita orang yang kuat dengan Allah. Fala yuqawimuka ahadun illa ghalabahullah, maka tidak ada orang yang menandingi engkau melainkan Allah kalahkan dia. Siapa coba-coba ada orang yang menentangnya, dia akan dikalahkan oleh Allah, karena dia sudah dijadikan Allah orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah buahnya kalau kita mau mengakui, mau menampakkan sifat-sifat asli kita, sifat-sifat dasar kita tadi. Lalu bagaimana caranya kita mengakui dan menampakkan sifat dasar kita itu? Kita mengakui kita ini fakir. Apakah mesti kita habiskan harta kita sehingga kita kada punya harta lagi? Nah, bagaimana caranya kita mengakui menjadi orang yang hina? Apakah kita tanggalkan semua kedudukan jabatan kita sehingga kita menjadi rakyat jelata? Nah, bagaimana caranya kita mengakui, menampakkan sifat kita yang sebenarnya itu? Nah, wadzalikal i'tirab wal izharu bimulazamati ta'ati wa ijtinabin nawahi ma'at tabarri minal hauli wal quwwah al mu'abbari anha bil istiqamah. Bermula pengakuan dan menampakkan sifat dasar seorang hamba itu dengan melazimi taat kepada Allah, menjauhi segala yang dilarang Allah, serta melepaskan
itu semua dari kemampuan daya upayanya, itulah yang dikatakan orang dengan istiqamah. Nah, jadi itu artinya mengakui. Kalau kita ini selalu, ini mulazamah, selalu, kada waktu-waktu kada, ini selalu menjunjung perintah Allah dalam keadaan susah, senang, sakit, sihat, kaya, miskin. Dalam keadaan apapun selalu kita junjung perintah Allah, kita jauhi larangan-larangannya, serta mengiktikadkan bahwa itu semua adalah taufik hidayah dari Allah. Nah, kalau itu bisa kita laksanakan, itu namanya kita mengakui bahwa kita ini seorang yang menampakkan sifat kehambaan kita itu. Jadi kada perlu menghabiskan harta, kada perlu menanggalkan jabatan untuk mengakui dan menampakkan sifat kita yang sebenarnya itu. Nah, kalau kita hendak jadi orang yang kaya dengan Allah, hendak jadi orang yang mulia dengan Allah, hendak jadi orang yang kuasa dengan Allah, hendak jadi orang yang kuat dengan Allah, maka lakukanlah istiqamah. Istiqamah, mulazamah artinya selalu taat kepada Allah, selalu menjunjung perintahnya, menjauhi larangannya, serta mengiktikadkan itu adalah taufik hidayah dari Allah. Jadi orang-orang yang melanggar hukum Allah itu orang yang tidak mau mengakui sifat kehambaannya. Orang ini berani melanggar hukum Allah, berarti ia kadang mengakui dirinya adalah hamba Allah. Berarti dia kadang mengakui bahwa dia lemah, dia kadang mengakui bahwa dia fakir, dia tidak mengakui bahwa dia hina. Buktinya apa? Dia berani melanggar yang dilarang oleh Allah. Dia berani melanggar. Kalau sejauh-jauh kita membandingkan rambu-rambu lalu lintas, dilarang masuk di sini, tanda palang tuh ada. Kalau kita ini merasa rakyat biasa, merasa orang yang lemah, merasa orang yang hina, kita kada akan wani melanggar rambu-rambu itu. Coba aja. Bah, mau tanggap orang mana kena membayar duitnya menabus. Mau tanggap orang kena siapa yang membiking mengambil sepeda motornya. Coba kalau kita merasa kuat, oh aku duit banyak, bila menangkap kena bayarnya sekian, diambil. Oh aku anak orang mulia, aku orang yang punya kedudukan, bila nangkap aku kawanku ada jenderal, selesai. Jadinya kalau tahu rambu-rambu lalu lintas dilanggarnya. Nah orang yang melanggar rambu-rambu lalu lintas itu orang yang bisa orang kaya, bisa orang punya kedudukan tinggi, bisa orang yang kuat. Kalau orang yang lemah, rakyat jelata, kada akan bisa, kada akan berani melanggar rambu-rambu lalu lintas itu. Ya tahu risikonya. Nah demikian hukum Allah. Setiap kita tunduk patuh kepada hukum Allah, kita jauhi yang dilarang Allah, artinya kita mengakui kita ini lemah, fakir, hina, terbatas. Nah kalau kita berani melanggar hukum Allah, walaupun di mulut kita kadang mengakui, tapi praktiknya menunjukkan kita mengakui bahwa kita kuat, nah, bahwa kita kaya, bahwa kita macam-macam lah, yang sifat-sifat yang bukan sifat kita. Nah para muhibbin rahimakumullah, fala abdul mustaqim wal mu'tarif wal mudhir bi sifatil ubudiyah, seorang hamba yang istiqamah, yang selalu taat kepada Allah, selalu menjauhi yang dilarang oleh Allah, itu sebenarnya hamba yang mengakui, yang menampakkan dengan sifat-sifat kehambaannya. Jadi artinya kalau kita hendak jadi orang yang fakir, ya kada perlu menghabiskan harta sehingga fakir. Kalau kita hendak jadi orang yang hina, kada perlu kita menghinakan diri dan menanggalkan segala jabatan. Jalankan seluruh perintah Allah, jauhi yang dilarang Allah, kita akan jadi hamba yang demikian. Jadi hamba yang mengakui kehinaan kita, kelemahan kita, kefakiran dan keterbatasan kita.
fayambagi 'alal 'abdi an la yahrisa illa 'alaiha wa la takuna lahu himmatun illa bil wusuli ilaiha. Maka semestinya atas seorang hamba tidak ada keinginan melainkan atas istiqamah itu. Mestinya kita kepingin dapat yang namanya istiqamah itu. Selalu taat kepada Allah. Dalam keadaan susah, taat kepada Allah. Dalam keadaan senang, tetap taat kepada Allah. Dalam keadaan sakit, taat kepada Allah. Orang kadang-kadang bila sakit itu hilang keseimbangan agamanya. Nah, karena sakit, ini bisa melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Karena sakit, maka ada sembahyang. Padahal ada aturan sembahyang orang sakit. Ada aturannya. Kalau sudah sakit, dah ada sembahyang lagi dah. Nah, padahal orang sakit itu ada cara sembahyang. Bagaimana sembahyang orang yang sakit? Orang yang sudah sakit kadang-kadang mau berubat walaupun dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah. Asal sembuh, asal sehat. Nah, ini contoh orang yang tidak istiqamah. Orang istiqamah dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dia tetap di jalan Allah, Subhanahu wa taala. Wala takuna lahu himmatun illa bil wusuli ilaiha, dan hendaknya tidak ada bagi seorang hamba itu keinginan melainkan pada sampai kepada kedudukan istiqamah itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah an la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang sudah mengaku Tuhannya Allah, orang-orang yang sudah beriman, summastaqamu, kemudian dia istiqamah tadi. Turun atas mereka itu malaikat. Turunan malaikat kepada orang ini membawa kabar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa engkau jangan takut. Orang yang istiqamah itu dipesani oleh Allah melalui malaikat, engkau jangan takut. Engkau jangan takut. Kenapa? Karena engkau selalu dijaga oleh Allah, ditolong oleh Allah. Wala tahzanu, jangan sedih. Takut jangan, sedih jangan. Dan gembiralah kamu kalau sudah mati bil jannah, dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang kamu dijanjikan surga itu. Nah, ini orang yang istiqamah tadi. Makanya orang istiqamah itu dia akan jadi orang yang kaya dengan Allah. Dia jadi orang yang mulia dengan Allah. Dia jadi orang yang kuasa dengan Allah. Dia menjadi orang yang kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Summa qala al-Imam Ahmad ibnu Atha'illah bil hikmati tasi'ah wa sab'in ba'dal mi'ah. Kemudian beliau pengarang berkata pada hikmah selanjutnya yang 179, rubbama razaqal karamah man lam takmul lahul istiqamah. Kadang-kadang Allah memberikan karamat itu kepada orang yang belum sempurna baginya istiqamah. Orang itu padahal belum sempurna lagi istiqamahnya, tapi orang ini bisa diberi Allah sudah karamat, apalagi sempurna istiqamahnya itu. Al-karamah hiya amrun khariqun lil 'adah azharahu Allah ala yadi man arada ikhtisasah min ahli ta'atih. Karamat itu perkara yang luar biasa. Luar biasa. Yang Allah nampakkan atas tangan orang yang Allah kehendaki menghususkan, mengistimewakannya dari orang-orang yang taat kepadanya. Itu karamah. Orang yang ahli taat kepada Allah,
Nah, Allah berikan dia kekuasaannya untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa. Nah, itu karamat artinya, karamat. Nah, kadang-kadang orang itu belum sempurna lagi istiqamahnya, tetapi sudah diberi Allah karamat itu. Innal karamah allati yakhussullahu biha ba'da ibadih laysat mahsuratan fi man balagha darajatal kamal bil istiqamah. Bahwa karamat yang Allah istimewakan dengannya sebagian hambanya bukan terbatas hanya pada orang yang sampai derajat sempurna pada istiqamah. Barubbama tafaddala biha ala man kana fi marhalatin ilal istiqamah. Bahkan kadang-kadang Allah beri dengan karamat itu orang yang sedang dalam perjalanan menuju istiqamah. Hal istiqamah ini sangat tinggi, sangat luas. Kadang-kadang mata kita sudah bisa istiqamah. Mata sudah bisa istiqamah. Kadang akan memandang yang diharamkan Allah. Sudah bisa istiqamah. Tapi telinga belum tentu kita bisa istiqamah. Mata, telinga sudah bisa istiqamah. Kadang-kadang mulut kita belum bisa istiqamah. Bisa mengatakan hal-hal yang dosa, mengatakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Padahal matanya sudah istiqamah. Telinga sudah istiqamah, selalu takwa. Mulut belum istiqamah. Kadang-kadang ada orang yang mulutnya sudah istiqamah, tapi kaki tangannya belum istiqamah. Kadang-kadang seluruh zahir sudah istiqamah, tapi hatinya belum sepenuhnya istiqamah. Dia pemurah, istiqamah, pemurah, selalu pemurah. Nah, tapi kadang-kadang dia belum dapat tawadhu. Nah, jadi istiqamah itu sangat luas. Nah, kadang-kadang kita belum semuanya istiqamah, sudah diberi Allah karamat. Nah, sudah diberi Allah karamat. Dan belum sepenuhnya bisa istiqamah. Nah, Allah beri karamat itu imma tahabbuban ilaih, ada kalanya mencintakannya kepadanya. Nah, supaya dia lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya, Allah beri dia karamat. Nah, selamanya dia sudah bisa istiqamah matanya, istiqamah telinganya, istiqamah mulutnya. Allah beri dia karamat. Nah, sehingga lebih bersemangat lagi untuk menyempurnakan istiqamahnya. Au imtihanan alaih, atau Allah beri karamat itu sebagai ujian kepadanya. Nah, ujian kepadanya. Kadang-kadang orang diberi Allah sudah karamat, padahal hanya istiqamahnya mata, telinga, mulut. Lain belum istiqamah. Tangan kadang-kadang mau haram, kaki kadang-kadang mau yang haram. Tapi kalau sudah mata, mulut, telinga sudah istiqamah lurus, Allah beri dia karamat. Nah, lalu dia bangga dengan karamat itu, merasa cukup dengan itu. Lalu kadang meneruskan lagi menyempurnakan istiqamahnya. Nah, ini karamat namanya imtihanan alaih, ujian atasnya. Jadi Allah memberikan karamat kepada orang yang belum sempurna istiqamah. Ada kalanya untuk mencintakan kepadanya, ada kalanya menguji atasnya. Nah, walhasil karamat itu bukan tujuan bagi seorang salikin. Karamat itu bukan tujuan. Nah, bukan tujuan. Nah, seorang salikin itu adalah yang ditujunya istiqamah untuk mendapatkan ma'rifat Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan karamat. Karamat itu sampingan-sampingan sebagai pemberi semangat. Nah, itu yang dimaksud dengan rubbama razaqal karamah ala man lam takmul lahul istiqamah. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-180. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha,
يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم